Hai, kembali lagi kita di channel Ciwi Jawa. Di sini kita akan kembali membahas dan menyimak alur cerita film. Hari ini kita akan membahas film yang berjudul I Think We Are Alone Now. Film ini bergenre fiksi ilmiah sekaligus garapan Reed Morano yang sempat tayang perdana di Sundance Film Festival pada tahun 2018. Film ini bertema post-apokaliptik dan naskahnya yang ditulis oleh Mike Wazowski. Film ini bercerita tentang Dale dan Grace yang baru memutuskan untuk bertahan hidup bersama ketika hampir seluruh populasi umat manusia lenyap di muka bumi. Film yang berdurasi 99 menit yang dibintangi oleh Peter Dinklage dan Elle Fanning ini memenangkan Special Grand Jury Prize khusus sebagai film dramatis di Sundance Film Festival pada tahun 2018. Sebelum kita memasuki ke dalam alur ceritanya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa channel ini mengandung full spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, saya sangat sarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga menonton film secara full akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita simak alur ceritanya. Let's check it out. Di awal film memperlihatkan sebuah kota mati yang sangat sepi. Tidak terlihat sebuah kehidupan sedikit pun. Di situ hanya melihatkan bangunan-bangunan kosong. Semua orang di kota tersebut sudah mati karena wabah. Lalu scene berpindah yang memperlihatkan seseorang sedang berusaha membongkar pintu agar dapat masuk ke dalam. Orang itu adalah Dale. Ia adalah satu-satunya manusia yang tersisa di kota itu. Dia menjalani hari-harinya dengan rutinitasnya, yaitu membersihkan rumah orang yang sudah mati dan mengubur semua pemiliknya yang sudah mati juga. Dale tinggal di perpustakaan, yaitu tempat dia bekerja sebelumnya. Setelah selesai dengan rutinitasnya, dia mengisi waktu luangnya dengan membaca buku. Dia bertahan hidup dengan mengandalkan makanan di minimarket yang masih layak konsumsi dan memancing ikan di telaga. Semuanya berjalan dengan baik, dengan hanya dirinya seorang di kota yang cukup besar itu. Sekalipun dia merasakan kesepian terdalam, namun dia tidak benar-benar memikirkannya. Bahkan seolah-olah dia sudah terbiasa dengan situasi seperti itu. Sampai pada suatu malam ketika dia tertidur, dirinya dikagetkan dengan suara kembang api yang terlihat di langit kota. Dirinya tidak percaya apa yang dilihatnya, sampai-sampai dia terjaga hingga pagi. Pada paginya ia mulai menyusun jalan. Di depan sebuah rumah ia terperanjat bukan main karena menemukan sebuah mobil yang menabrak pagar dan terlihat seorang gadis yang tidak sadarkan diri di kursi kemudi. Namun Dale mulai menghampiri mobil itu. Padahal sebenarnya dia sedikit ragu-ragu dan takut karena dia melihat sebuah pistol revolver di jok penumpang. Tetapi Dale memutuskan untuk menolong gadis itu. Setelah itu dia bawa ke sebuah rumah. Lalu Dale mulai merawat gadis yang ditolongnya itu. Terlihat di dalam kamar bahwa gadis itu mulai bangun dan berjalan sambil terhuyung-huyung akibat mabuknya semalam. Gadis yang sudah diketahui bernama Grace itu pun berteriak agar dibukakan pintu. Dale sepertinya tidak begitu ramah terhadap Grace. Hal itu diketahui karena Dale menyuruhnya kembali ke tempat asalnya. Namun Grace menolak hal itu. Dia memohon agar diizinkan tinggal bersama Dale di kota tersebut. Walaupun dia tidak peduli tentang Dale yang mengabaikannya terus-menerus nantinya. Lalu Grace terus mengikuti Dale diam-diam, hingga sampai akhirnya Grace bertemu lagi dengan Dale dan mulai membuka pembicaraannya kembali untuk tinggal bersama.
Bahkan dirinya menawarkan untuk membantu membersihkan setiap rumah bersama Dale. Dan Dale pun setuju akan hal itu sepertinya. Grace sepertinya memiliki kepribadian yang sangat ceria dan banyak bicara. Tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kepribadian Dale yang pendiam dan irit bicara. Bahkan terkesan membosankan. Namun Grace terus mengikuti Dale kemanapun Dale pergi dan mengajaknya untuk berbicara. Walaupun dirinya tahu bahwa Dale hanya akan menjawab sesingkat mungkin. Di sore harinya terlihat mereka makan bersama di dalam keheningan. Lalu di sela itu Grace mulai membuka pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan kepada Dale. Dengan bertanya apakah Dale tidak merasa kesepian. Dale yang sedikit kesal karena dihujani pertanyaan pun lalu menjawab bahwa ketika kota itu masih dihuni oleh 1.600 orang lainnya, dia akan tetap merasa sendiri. Grace yang merasakan ketidakstabilan di antara mereka mulai kesal akan hal itu. Dia memutuskan agar pergi dari kota itu. Lalu, di dalam mobil sebelum Grace tancap gas terlihat Dale menyusul Grace dan menawarkan kesempatan agar Grace tetap tinggal untuk sebagai percobaan. Lalu, Grace terlihat sangat senang dan bergairah. Sikap Dale masih sama. Tetapi sekarang Dale sudah terbiasa dengan kehadiran Grace yang berisik dan rutinitas Grace yang sangat aktif. Dale mulai mengajari Grace untuk bagaimana cara membersihkan rumah dan mengubur mayat-mayat. Pada suatu ketika di pemakaman, Grace melihat Dale yang sangat santai menguburkan para mayat itu dengan cara melemparnya. Lalu Grace menegur Dale bahwa hal itu sangat tidak sopan dalam memperlakukan para mayat. Setidaknya mereka harus menahan nafas selama 10 detik untuk sedikit menghargai atas kematian para jenazah itu. Terlihat bahwa Grace sangat menikmati hidup bersama Dale. Dale adalah sebuah keajaiban bagi Grace, meskipun Dale memiliki sikap acuh tak acuh terhadap dirinya. Suatu hari, Grace mencari Dale di kamarnya, tetapi Grace justru tidak mendapatinya. Grace hanya menemukan rak yang berisikan banyak arsip dan identitas serta foto-foto orang yang sudah dikuburnya. Melihat hal itu, Grace sedikit kaget dan merasa ketakutan, tetapi dia memilih untuk bungkam akan hal itu. Kemudian Grace memilih untuk pergi menggunakan sepeda sambil mendengarkan MP3-nya. Di tengah perjalanan, baterai MP3-nya pun habis. Saat itu, Grace sedang berhenti di depan sebuah rumah yang terlihat belum dibersihkan oleh Dale. Dia mengurungkan niatnya untuk memanggil Dale dan langsung masuk ke dalam rumah itu. Di dalam rumah itu terlihat ada seekor anjing kecil. Dia pun segera membawa pulang ke perpustakaan untuk dirawat. Dale yang melihat hal itu sepertinya tidak senang akan keberadaan anjing di sana, karena sebenarnya dia alergi. Paginya mereka memutuskan untuk pergi memancing bersama. Di sana mereka hanya saling terdiam. Tidak ada pembicaraan sedikit pun antar mereka. Hingga akhirnya sebenarnya mereka saling membuka ruang untuk saling dekat. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka sudah jauh lebih spesial dibandingkan sebelumnya. Meskipun mereka saling memiliki rahasia masing-masing, yaitu Grace yang memiliki luka di belakang leher. Di suatu waktu, anjing milik Grace menggigit tangan Dale. Dale yang merasa kesal lalu pergi untuk mengobati tangannya. Grace yang merasa bersalah pun meminta maaf dengan ikut mengobati tangan Dale. Keesokan paginya, Grace mencari-cari anjing kesayangannya yang terlihat tidak ada. Ia pun bergegas membangunkan Dale yang sedang tertidur untuk membantu mencari anjingnya. Selama di perjalanan, Grace yang terlihat begitu khawatir sambil memanggil-manggil anjingnya. Seketika, Grace tersadar bahwa anjingnya semalam diikat dan tidak mungkin untuk lepas. Lalu seketika,
Dale mengakui bahwa ia telah melepas anjingnya. Konflik pun terjadi ketika Grace merasa sangat kesal dan memilih menghabiskan waktu untuk mabuk. Sehingga pada akhirnya dia mulai melindur, lalu pergi mengambil berkas-berkas rahasia itu dan menghampiri Dale yang sedang terduduk. Grace lalu berkata bahwa Dale adalah orang yang sangat kesepian, dan Grace pun menuduh bahwa mayat-mayat yang mati itu adalah hasil objek penelitian milik Dale. Setelah itu, Grace bersiap-siap mengemas barang-barang dan memutuskan untuk pergi karena sudah merasa kecewa atas yang telah dilakukan Dale terhadap anjingnya. Namun Dale menahan Grace untuk pergi dengan cara mengajak Grace ke rumah kebunnya, dan ajakan itu pun disambut baik oleh Grace. Mereka kembali melakukan rutinitas seperti sebelumnya. Bahkan mereka juga membangun sebuah panel surya di samping perpustakaan sebagai pemasok listriknya, dan sebuah rumah-rumah pun sudah selesai dibersihkan. Dan hubungan mereka pun perlahan-lahan membaik. Keesokan paginya di dalam rutinitasnya, Grace menemukan sebuah rumah yang tampak jauh dari kota, dan sepertinya Dale belum pernah membersihkannya. Grace pun menelpon Dale agar segera datang. Namun Grace pun lebih dulu untuk masuk ke rumah itu. Di dalam, Grace melihat mayat seorang perempuan yang sedang terduduk. Sesampainya Dale di sana, ia menanyakan mengapa Grace bisa sampai di rumah itu. Namun Grace tidak menjawab. Namun justru sebaliknya, Grace yang bertanya kepada Dale. Ia bertanya, apakah itu adalah rumahnya? Lalu akhirnya Dale memberitahu bahwa mayat yang di meja makan itu memanglah ibunya. Grace melihat ke dalam mata Dale. Ia merasakan atas kesedihan yang Dale rasakan. Meskipun sebelumnya Dale menolak untuk membersihkannya dan menguburkan mayat ibunya, tetapi Dale akhirnya luluh oleh ajakan Grace yang ingin ikut menguburkan mayat tersebut. Setelah itu, di dalam mobil, Grace sangat ingin menceritakan rahasia kampung halamannya, tetapi ia mengurungkan niatnya untuk menceritakannya kepada Dale. Keesokan paginya, Dale terbangun di atas ranjang milik Grace. Ia tidak sadar bahwa ia telah tertidur semalaman di rumah Grace. Di samping itu, ia terbangun karena bunyi ricuh di lantai bawah. Ia pun yang belum terkumpul nyawanya bergegas sambil mencari revolver milik Grace yang untuk menghampiri lantai bawah. Sesampainya ia di lantai bawah, betapa terkejutnya Dale oleh kedatangan sepasang suami istri yang sedang menyiapkan sarapan. Sang suami pun berkenalan dengan Dale yang masih terlihat keheranan. Suami itu bernama Patrick dan istrinya adalah bernama Violet. Mereka pun mengatakan bahwa mereka adalah orang tua Grace yang hendak menjemput Grace untuk pulang. Mereka juga menjelaskan bahwa masih banyak lagi penyintas yang berhasil selamat. Dale yang merasa dibohongi oleh Grace pun pergi. Dia ingat bahwa Grace pernah bercerita bahwa orang tua Grace telah wafat secara tragis. Namun, karena kesal, Dale pun pergi begitu saja meninggalkan Grace yang berusaha mencegah dan menjelaskan kepada Dale bahwa mereka bukanlah orang tuanya yang sebenarnya. Grace memohon kepada Dale agar membawanya pergi dirinya bersama Dale. Grace menjelaskan bahwa mereka bukanlah orang yang waras. Namun, Dale bersikukuh untuk meninggalkan Grace sendiri. Setelah itu, terlihat bahwa Patrick yang berhasil mengikuti Dale sampai perpustakaan miliknya. Di sana mereka melakukan percakapan. Di sela itu, Patrick juga mengajak Dale agar ikut datang ke kota. Namun, Dale menolaknya. Di samping itu juga Patrick menjelaskan tentang percobaan yang berfokus pada pengaturan pikiran. Namun, Dale tetap tidak menghiraukan Patrick. Patrick pun pergi. Namun sebelum pergi, ia meninggalkan alamat di buku agar kalau-kalau Dale merasa berubah pikiran nantinya.
Mereka pun pergi dengan membawa Grace yang terlihat sangat sedih dan berlinang air mata. Sedangkan Del mulai belajar untuk sendiri lagi dan menghampiri rumah orang tuanya. Serta Del yang merasa frustasi atas penyesalan pun mulai melampari rumahnya sendiri menggunakan batu. Pada suatu malam, Del bermimpi bahwa Grace datang kembali. Sepertinya Del terlihat sangat kehilangan Grace, sehingga terus memikirkan tentang Grace hingga akhirnya Del teringat oleh alamat yang ditulis oleh Patrick di buku perpustakaan. Del pun mulai mengacak-acak buku dengan penuh emosi, hingga akhirnya dia menemukan alamat itu. Dia pun bergegas untuk menyusul Grace. Paginya, Del bergegas pergi menggunakan mobilnya untuk menuju ke alamat tersebut. Hingga di satu jalan, Del mendapatkan kendala, di mana ia menemukan banyak mobil menumpuk yang sehingga dapat menutup jalan. Lalu Del tetap melanjutkan perjalanannya dengan berganti-ganti mobil. Dalam perjalanannya, Del menyempatkan untuk beristirahat sejenak. Di waktu istirahat itu, ia dikejutkan oleh pemandangan kota yang kerlap-kerlip, layaknya sebuah kota padat penduduk. Del tidak percaya akan hal itu, tetapi ia tetap melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di kota, yaitu lebih tepatnya di rumah Patrick, Del terlihat menyelundup dan mengintip melalui pintu jendela kaca dapur rumah Patrick. Di sana terdapat Violet dan Patrick yang sedang berbincang. Terlihat sepertinya Violet menyadari keberadaan Del. Namun ia menghampiri jendela dan seketika melihat Del di luar. Namun Violet seperti tidak melihat siapa-siapa. Ketika semua lampu rumah dimatikan, Del menyelinap masuk ke kamar Grace. Di sana terdapat Grace yang sedang terbaring dengan memakai banyak peralatan yang menempel di tubuh Grace. Alat itu adalah alat modifikasi pikiran yang berfungsi untuk menghapus trauma dan memori kelam, serta untuk menghilangkan emosi negatif lainnya agar tidak merasakan kesedihan apapun. Itulah objek yang sebenarnya sedang dikembangkan oleh Patrick bersama rekan dokternya. Lalu Del membantu Grace untuk melepaskan alat-alat itu dari tubuh Grace. Mereka pun keluar secara diam-diam dan tidak sengaja bertemu Patrick yang sedang berjalan di ruang tamu. Aksi mereka pun ketahuan oleh Patrick dan menyuruh Grace untuk kembali ke ranjang. Namun Grace justru melihat ibu angkatnya yaitu Violet yang keheranan. Setelah itu, Grace yang memegang senjata revolvernya pun mengarahkan ke arah Patrick yang akhirnya menembak tepat di bagian dada Patrick. Violet yang melihat hal itu tidak marah sedikit pun, lalu menghampiri Patrick sebentar dan akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Grace dan Del. Grace dan Del akhirnya pun meninggalkan kota. Di tengah perjalanan pulang, Grace sepertinya sedikit merasa bersalah karena sudah menembak Patrick. Namun Del berkata bahwa hal itu tidak perlu disesali. Di tengah perjalanan pulang, mereka melihat banyak penduduk yang harmonis. Dan Del pun sepertinya sangat tergoda akan hal itu. Tetapi Grace yang sadar bahwa orang-orang tersebut adalah hasil modifikasi seketika langsung menyadarkan Del bahwa itu tidaklah nyata. Lalu, film pun selesai. Film I Think We Are Alone Now ini cukup membuat saya terkesima oleh jalan ceritanya. Meskipun di sepanjang film sedikit membosankan menurut saya. Tetapi hal itu cukup terbayarkan oleh chemistry yang diperlihatkan oleh Peter Dinklage sebagai Del dan Elle Fanning sebagai Grace. Seakan ada feel dan atmosfer yang baru dibawa oleh mereka ketika di pertengahan film dimulai. Mungkin itu saja yang dapat saya ulas dari film ini. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Saya Ciwi, pamit undur diri. See you next video guys.